Kasus 22 santri korban tindakan tercela di Lobar, modus oknum ketua ponpes atau kiai, keberkahan dalam rahim. Tuh, kalau modusnya seperti ini, bagaimana dengan faham-faham yang dimana mereka ini selalu mengajarkan berkah-berkah, bekas roti, berkah. Bekas siwak, berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Bekas telapak kaki Habib, berkah. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Bekas minum Habib, apa namanya, cangkirnya, berkah. Walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu tha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Apa yang nggak berkah? Man yusiruka lil yusra fadzakir in nafa'atidz dzikra. Bahkan mereka meyakini dengan melakukan hal tersebut bisa mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Tanggal 21 April 2025 kemarin ada salah satu kiai pengasuh pondok pesantren ditangkap karena melakukan tindakan yang tercela. Tindakan-tindakan tercela seperti ini sudah menjadi suatu yang biasa, teman-teman. Seperti yang selalu saya katakan, teman-teman, rata-rata kasus yang terjadi hal seperti ini yaitu di ponpes-ponpes yang berafiliasi NU. Bukan berarti seluruh NU seperti ini, tidak. Melainkan banyak diantaranya terjadi di ponpes NU. Bahkan di tahun 2024 tercatat lebih dari 100 kasus tindakan tercela seperti ini. Dan rata-rata orang-orangnya adalah kiai. Bahkan yang sangat memilukan, pelakunya adalah seorang mantan ketua PCNU, Ngawi. Itu sudah saya bahas. Dan modusnya itu sangat luar biasa, teman-teman. Yang dimana di sini dua fenomena di tahun 2025 ini modusnya sangat-sangat mirip dengan film Walid. Bahkan beberapa tahun yang lalu, ada juga seorang Habib, ya, kembali lagi kepada pembahasan Habib. Habib melakukan tindakan yang tercela ini dengan bermoduskan dirinya seorang tabib. Dia berpura-pura menjadi tabib atau memang mengamalkan ilmu tabib, yaitu al-hikmah katanya. Dia mengamalkan ilmu al-hikmah. Lalu apa yang dia lakukan? Menjadi dukun, teman-teman. Pasien-pasien perempuannya banyak yang mengalami tindakan-tindakan tercela. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, dan kasus-kasus ini sangat-sangat marak, teman-teman. Yang paling lucu yaitu modusnya. Modus-modus karamat, modus-modus berkah, modus-modus keilmuan, modus-modus menghilangkan tolak bala dan lain sebagainya. Sebagaimana di dua berita terbaru ini, kasusnya sangat luar biasa membagongkan, teman-teman. Coba kita baca berita-beritanya. Kasus 22 santri korban tindakan tercela di Lobar, modus oknum ketua ponpes atau kiai, keberkahan dalam rahim. Tuh. Perhatikan modusnya. Ya, di sini saya terfokus kepada modusnya, teman-teman. Bukan hanya sekedar tindakan tercelanya, tetapi kepada modusnya. Nih lihat. Modusnya sangat luar biasa mengarah kepada faham-faham yang meyakini hal-hal sedemikian. Ya, yang satunya juga seperti itu nih. Kala 10 santriwati diduga jadi korban tindakan tercela oleh tokoh ponpes atau kiai, diiming-imingi apabila meminum ludah pelaku, maka keturunannya akan menjadi penerang. Perhatikan modusnya. Ya. Kalau modusnya seperti ini, bagaimana dengan faham-faham yang dimana mereka ini selalu mengajarkan berkah-berkah. Bekas roti, berkah. Bekas siwak, berkah. Bekas telapak kaki Habib, berkah. Bekas minum Habib, apa namanya, cangkirnya, berkah. Apa yang nggak berkah? Bahkan mereka meyakini dengan melakukan hal tersebut bisa mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Sampai di titik itu, teman-teman. Apa ini namanya? Semuanya berawal dari doktrin. Apabila doktrin-doktrin seperti ini dibiarkan, maka akan semakin banyak modus-modus dari orang-orang yang seperti ini melakukan tindakan-tindakan yang ya mengarah kepada seperti ini. Bahkan ada satu lagi, teman-teman. Ada satu lagi, yaitu seorang guru besar di UGM. Miris total korban tindakan tercela Edi Meyanto, guru besar UGM, capai 13 orang dan cuma dipecat. Apalagi iming-imingnya? Apalagi iming-imingnya? Iming-iming berkah, iming-iming takut dikualiti atau apa?
atau memiliki keturunan yang begini begitu. Kemarin beberapa tahun yang lalu saya pernah membahas satu video yang dimana di video itu saya memberikan penjelasan atau membuka dari isi kitab Fathul Izar, yang dimana buku itu mengajarkan hal-hal yang aneh nyeleneh. Bukan cuma aneh nyeleneh, teman-teman. Kalau kita berhubungan di hari Jumat, di pagi hari, maka anaknya akan begini. Kalau di siang hari, begini. Kalau malam hari, begini. Pokoknya di saat apapun kita berhubungan suami istri, maka akan berdampak pada anak kita di masa depan, teman-teman. Sangat luar biasa khurafatnya. Tapi buku ini laris dan diajarkan, teman-teman. Bahkan dihafalkan oleh santri-santriwati. Ya Allah, perhatikan. Dan kalian pasti tahu di pondok-pondok pesantren mana yang mengajarkan kitab ini. Rata-rata yang berafiliasi NU, teman-teman. Namun, tidak semua NU meyakini dengan kitab tersebut. Contohnya seperti Buya Yahya. Buya Yahya malah mengkritik keras terhadap buku itu. Ya, tidak boleh diamalkan, tidak boleh dipercayai. Bahkan kalau perlu, ya disingkirkanlah begitu. Tidak perlu dipelajari. Bukan berbicara tentang siapa yang nulis, tapi isinya. Dan faham-faham seperti ini, teman-teman, ini sudah berkembang biak di Indonesia. Makanya kiai-kiai, oknum-oknumnya, baik dari kiai, gus, ustadz, dan lain sebagainya, bahkan seperti Syekh Profesor Panji Gumilang pun pernah melakukan hal demikian, ya, doktrin-doktrin sedemikian rupa, ya, zina bisa begini begitu. Inilah akhir zaman, teman-teman, yang dimana kita menghadapi fitnah yang semakin keras, apalagi di dunia pendidikan, yang mereka ini, ya gimana ya kita mau mengomentari ya. Saya bukan berpikir masalah kasusnya, tapi modusnya itu loh. Modusnya yang membuat saya itu terheran-heran. Itu menunjukkan, teman-teman, bahwa di Indonesia ini sangat mudah untuk dibodoh-bodohi dengan embel-embel keramat, embel-embel barokah, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Dengan embel-embel seperti itu, seorang kiai atau seorang habib atau seorang apapun yang dianggap tokoh agama bisa melakukan tindakan-tindakan tercela kepada perempuan siapapun. Bahkan kemarin seorang habaib, 31 anak perempuan menjadi korban tindakan tercelanya. Padahal Nabi Muhammad SAW memberikan syariat yang sangat luar biasa, yaitu syariat poligami, yang dimana sesuai dengan syariat ada aturan tegasnya, ada aturan ketatnya, yang dimana kalau kita bisa melakukan hal tersebut, ya kita akan mendapatkan pahala, berpahala malah. Tapi apa yang terjadi di negeri kita? Ya hal yang seperti ini. Bahkan ada juga di Indonesia ini yang malah menentang syariat poligami, teman-teman. Dengan alasan-alasan yang konyol. Ya Allah, sudah diajarkan syariat seperti itu oleh Nabi Muhammad SAW, tapi mereka tidak mau mengamalkan, malah mengejeknya. Bahkan tidak sedikit pun yang menolak. Ya begitulah teman-teman. Kira-kira menurut kalian bagaimana? Apakah kita bukan ingin berbicara masalah ramalan ya? Apakah bulan ini ya, di bulan Mei ini ke depan, akankah ada kasus tindakan tercela lagi? Silahkan ditebak.